Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Asyakir. Amma ba'du. Para pemirsa, para alumni, para wali santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di puasa yang kita laksanakan hari ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pertemuan kali ini tema kita adalah tentang tradisi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid atau sering diucapkan oleh orang Jawa muludan. Muludan ini adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun lama sekali. Sejak zaman kerajaan dulu, kerajaan Islam di Indonesia ini sudah diadakan maulud atau muludan hingga saat ini. Namun tidak henti-hentinya ada beberapa kalangan di luar Nahdliyin tentunya yang masih saja mempermasalahkan tentang Maulid Nabi. Masih ada yang menggoyang-goyang tentang Maulid Nabi. Ini sebenarnya sudah lama sekali telah dijelaskan oleh ulama yang sangat besar, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitabnya Al-Hawi itu beliau sudah menjelaskan, sudah tidak perlu lagi sebenarnya dipertentangkan, dipermasalahkan tentang status hukum mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada saja kelompok-kelompok tertentu sampai hari ini masih ramai di YouTube orang membicarakan tentang Maulid Nabi. Ada yang mengatakan fitnah, ada yang mengatakan memubadirkan harta, ada yang mengatakan maksiat karena ikhtilat baina rijal wa nisa dan lain sebagainya. Namun di sini perlu kita cermati sehingga kita yang sering mengadakan Maulid Nabi, yang selalu mengadakan Maulid Nabi, ini tidak gamang lagi, dan bahkan tetap kita mengabadikan perayaan Maulid Nabi. Yang penting dalam konteks tidak ada kemaksiatan, tidak ada pemubadiran dan lain sebagainya, sehingga kita keluar dari bentuk-bentuk maksiat, bentuk-bentuk yang menimbulkan keharaman. Para pemirsa rahimakumullah, dalil yang sering dibuat landasan dalam merayakan Maulid Nabi ini adalah diantaranya hadis riwayat Ibnu Asyakir, yaitu man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Namun sebelum saya jelaskan tentang berbagai dasar, berbagai dalil tentang Maulid Nabi, sedikit perlu saya sampaikan apa sih sebenarnya Maulid Nabi itu. Maulid Nabi ini saya hanya bercerita tentang bentuk orang mengadakan Maulid Nabi. Macam-macam bentuknya. Ada yang urutan dengan cara membaca sirah Nabi melalui membaca Al-Berjanji, membaca Diba, membaca sejarah-sejarah Nabi. Nah, tapi kadang anehnya kelompok-kelompok tertentu ada orang berjanjian dikatakan bid'ah. Ini kan apa karena menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau orang membaca sejarahnya Nabi dari A sampai Z, tidak ada yang mengatakan itu bid'ah. Lah apa bedanya membaca Al-Berjanji, membaca sejarah Nabi dengan bahasa Arab, dengan orang bercerita tentang Nabi, tentang kelahirannya dari A sampai Z? Saya kira harus apa ya, tidak terlalu ego mengatakan itu bid'ah, nggak ada tuntunan dari Rasul. Lah masa Nabi
memaulidi diri sendiri, ini kan tidak mungkin. Makanya ya nggak usahlah terlalu menggiring-giring, buat opini, memplesetkan hal-hal yang mestinya tidak perlu dipeleset-plesetkan. Para pemirsa rahimakumullah. Dalil yang bentuk maulid Nabi diantaranya ada yang baca berjanji, ada juga yang bentuknya mengadakan acara lengkap, acara seremoni, ada pembacaan isi Al-Quran, ada sambutan panitia, ada mauidhah hasanah, ada doa, bahkan diisi dengan ada solawat-solawat seperti Habib Syekh dan lain-lain. Nah, ini saya kira dari bentuknya ini tidak perlu kita pungkiri, otomatis namanya berkumpul orang banyak, ini satu dua penyimpangan namanya tetap ada, ikhtilat atau bahkan mungkin memubadirkan, atau bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang ditarik untuk mengadakan acara itu sehingga kurang ikhlas. Ini namanya ada saja, tapi itu kan nilainya sedikit sekali, tidak mengurangi kesohihan atau fadilah mengadakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk-bentuk lain, ada yang membuat makanan, ada yang mengarak-ngarak. Kalau di Jawa Timur itu bentuk makanan, telur dan sebagainya. Saya kira tidak ada penyimpangan itu, dan itu memang ungkapan gembira, ungkapan senang atas terlahirnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada hadis yang sudah populer menjadi dasar kita mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Asyakir dalam kitab At-Tarikh juz 1 sahifah 60, yaitu man adzama maulidi kuntu safian lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulid saya, hari kelahiran saya, kuntu safian lahu yaumil qiyamah, saya akan memberi syafaat besok di yaumul qiyamah. Hadis ini menurut Dr. Al-Hafidh Al-Musnad Al-Habib Abdul Qadir Bafaqih, bahwa hadis di atas adalah hadis sanadnya yang sahih. Ini sahih sanadnya. Menurut beliau, saya yakin kemampuan kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemampuan beliau. Kenapa kita harus masih mempermasalahkan hadis tersebut kalau beliau saja seorang yang agung tidak berani mengatakan sanadnya itu adalah sahih. Oleh karena itu tidak hanya itu yang jadi pegangan kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain tidak secara langsung bisa kita ambil pengertian, bisa kita ambil pemahaman bahwa kalau kita mengadakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini tentu ada faedah, ada keutamaan, ada nilai pahala yang tinggi, ada kebaikan yang bisa kita nikmati tentunya. Bahkan orang non muslim pun ketika pernah merasa senang atas lahirnya Rasulullah, orang non muslim pun, wong kafir bahkan, ketika dia merasa senang atas dilahirkannya Rasulullah, ini ada dispensasi siksa, ya, ada pengurangan siksa. Seperti Abu Lahab, seperti Abu Lahab, dia ini kan orang kafir, dia ini orang kafir, tapi atas ikut suka cita dilahirkannya Rasul, beliau memerdekakan hambanya. Beliau memerdekakan hambanya karena apa? Ya karena rasa senang. Karena rasa senang dilahirkannya seorang nabi. Nah, dijelaskan dijelaskan tentang hadis itu, anal ihtifal, ini daunnya Syekh Alwi Al-Maliki. Syekh Alwi Al-Maliki menjelaskan anal ihtifal bil maulidin nabi asyarif ta'birun nganil farah wasurur bil mustafa wa qad dafa bil kafir. Syekh Alwi Al-Maliki mengatakan anal ihtifal, haflah, mulutan, entah bentuknya seperti apa,
tentunya yang seperti kita ikuti di Indonesia, yang tidak ada penyimpangan dalam bentuk perayaannya. Kata beliau, "Manal ittifal bil maulid Nabi," perayaan Maulid Nabi ini menunjukkan anil farah, ada nilai senang. Saya kira semua senang yang mengadakan Maulid Nabi, bukan merenggut, bukan hasud. Pasti semua senang. Wasurur bil Mustafa, dan senang atas kelahiran Kanjeng Nabi. Qad intafa'a bihi al kafir, kata beliau, orang kafir saja bisa menerima kemanfaatan, bisa menerima nilai positif, yaitu Abu Lahab. Wajah Bukhari, diterangkan dalam kitab Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab ula yaumil isnin bisababi idkihi li Suaibah. Jadi kata beliau, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin. Abu Lahab ini diringankan siksanya pada hari Senin karena sebab memerdekakan Suaibah. Ya, ini padahal Abu Lahab yang jelas-jelas wong non muslim, apalagi kita yang genah-genah awak dhewe wong Islam, awak dhewe sing genah wong Islam merayakan Maulidnya Nabi. Lah kok malah ada orang Islam hari gini ada Maulid Nabi tidak senang, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu membadirkan barang dan lain sebagainya. Naudzubillah. Para pemirsa rahimakumullah. Tidak hanya itu, masih ada beberapa dalil lagi yang perlu kita jadikan pegangan atas pelaksanaan Maulid Nabi. Dari Khulafaur Rasyidin yang 4 semua mengatakan, ini dalam kitab Madaihun Nabawiyah halaman 191 juz 1. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini Abu Bakar sang khalifah pertama, beliau dawuh, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan nyodakohne dirham, duit, ngala qiraati Maulid Nabi, atas dibacanya Maulid Nabi. Tentunya ini tidak dalam konteks yang hanya membaca. Saya lebih memahami, lebih bisa memahami ini qiraat ini, ya maksudnya pokoknya mengadakan perayaan Maulid Nabi. Karena rafiqi fil jannah, kata Abu Bakar, nanti akan jadi temanku di surga. Apa kira-kira kita tidak mau menjadi teman Abu Bakar di surga, yang beliau sudah mubasysyar bil jannah? Yang kedua, Utsman Khalifah Umar bin Khattab juga mengatakan, man adzama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Kata Umar, barang siapa yang merayakan Maulid Nabi termasuk orang ahya al-Islam, ngurip Islam. Nek benci karo maulidan, nek gak seneng karo maulidan, ini berarti mafhum mukhalafah ahya akan yumitu al-Islam, arep mbunuh Islam. Wong nabine dhewe dirayakan kok nggak seneng, bid'ah dan lain sebagainya. Oh, ini arep mateni Islam ini. Ini akan bertentangan dengan dawuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman juga mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahada ghazwati Badrin wa Hunain. Kata Utsman, barang siapa yang menginfakkan dirham dalam pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang hadir dalam perang Badar, perang Hunain. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, man adzama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yahruju minad dunya illa bil iman wa yadkhul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati, dan orang tersebut menjadi penyebab, artinya bagian dari terlaksananya Maulid Nabi, kita menjadi bagian entah apa saja tugas kita, mungkin tukang parkir, mungkin tukang sound, mungkin tukang gelar terpal, atau mungkin tukang penggali dana,
apa saja, tukang masak, tukang isa-isa, cleaning service, apa saja. Kata Utsman, wa kana sababan ikradi, menjadi sebab dibacanya atau digelarnya Maulid Nabi. Kalau Anda posisi demikian, layah ruju minadunya illa biwari iman, tidak akan keluar dari dunia kecuali dalam keadaan iman. Waihul jannah bihori hisab, dan masuk swarga tanpa hisab. Apakah kita semua tidak ingin? Tentunya tidak ada satu orang pun yang tidak ingin, ya, keluar dari dunia tidak membawa iman. Tidak ada. Tapi kenapa di antara kita masih ada yang memperbincangkan maulid, tentang mengadakan maulid Nabi? Bukankah mereka berkira orang alim alamah soleh, orang yang soleh, orang-orang yang tidak diragukan lagi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini ada dalil dari Syekh Ibnu Taimiyah, yang biasa orang-orang yang tidak suka Maulid Nabi, tidak suka tahlil dan lain-lain, ini biasanya mengutip dari pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi justru Ibnu Taimiyah menanggapi tradisi Maulid ini dengan sangat positif, orang malah mencela. Jadi Ibnu Taimiyah saja ini justru menanggapi positif dengan perayaan aflah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis dalam kitabnya beliau, yaitu Iqtida Shiratal Mustaqim, halaman 297. Fata'dimul maulidi wa tikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qaddamtuhu laka. Kata beliau, fata'dimul maulidi, adapun mengagungkan perayaan Maulid Nabi, wa tikhadu musiman, dan mengadakannya ya sebagai tradisi biasane niku qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang sudah dilakukan oleh banyak manusia, wa yakunu fi ajrun, maka perayaan yang seperti itu adalah ada nilai pahala azimun, yang besar. Kata Ibnu Taimiyah, ajrun azimun. Ya memang benar, ini benar. Realita di lapangan mulutan itu, yang pasti kalau yang haflah, perayaan yang rame, itu pasti ada pembacaan Al-Quran, ada orang sedekah, baik makanan, snack, atau duit pada sedekah serban, dan ada mau'idhah hasanah dan doa, semua nilai ibadah. Saya kira ajrun azimun didapat. Kalau yang membaca berjanji, di sana pasti ada baca sholawat, banyak sekali orang baca sholawat, ajrun adim li husni qasdi wa ta'dimi, karena memang semua tujuannya untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dalil-dalil yang tidak saya sebutkan karena keterbatasan waktu. Ada juga beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada faedahnya yang banyak sekali pembacaan Maulid berjanji. Beliau mengatakan barang siapa yang membaca ngalambil hin pada garam, au burin atau gandum, au syai'in akhar atau sesuatu yang lain, minal makulat dari makanan-makanan, fihi al barokah, di situ nanti nampak barokah. Jadi membaca Maulid dibacakan di air, di makanan, di gandum atau di beras, di apa saja, di situ nanti ada berkah yang tertinggal. Nah, kalau seperti ini saya pernah melihat langsung. Jadi ada penelitian di para ilmuwan Jepang ini meneliti air yang dibacakan air yang dibacakan doa-doa, air yang dibacakan Maulid seperti ini ada respon positif pada air tersebut. Nah, saya kira itu tidak perlu diperbincangkan. Coba rasakan sendiri saja, baca Maulid di air dan lain sebagainya, di makanan dan lain sebagainya. Rasakan keberkahan yang ditimbulkan dari apa yang sudah kita baca. Para pemirsa rahimakumullah,
mudah-mudahan menjadi jelas kita tentang maulid dan tidak ragu-ragu lagi kalau ada orang yang mengatakan maulid bid'ah, maulid tidak ada tuntunan dari Rasul, maulid ini mengandung maksiat karena ikhtilat dan lain sebagainya. Sudah katakan saja kalau kita ikut Gus Bah itu orang-orang yang katakan cangkem elek, tidak usah kita hurufkan, kita tetap seperti biasanya mengadakan maulid. Yang penting tidak ada bentuk-bentuk yang menimbulkan dosa yang bertentangan dengan syariat. Di antaranya mungkin untuk acara uang haram, untuk acara di situ diselingi dengan tripingan atau joget-jogetan atau kemaksiatan yang lain, atau bahkan di situ ada minum khamr dan lain-lain sebagainya. Yang penting hal-hal yang seperti itu kita semua sudah tahu, jauhilah itu, jangan dicampur dengan perayaan-perayaan yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.